Kiai Akil Sirot bicara tanpa data. Yang membunuh Imam Hussein namanya Sinan bin Anas. Mari kita lihat video yang dari Gus Rumail Abbas, teman-teman. Bicara itu pakai fakta. Secara rasional, mereka tuh katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid, ya, Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada nggak ahli namanya Yazid? Nggak ada. Amr nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada ahli nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini keturunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam dan Ja'far Sadiq. Jadi menurut saya secara rasional saja tidak mungkin ada ahadun namanya Ubaidillah. Betul. Ubaidillah ternyata bukan anomali, melainkan fenomena umum di silsilah Ahlul Bait. Dalam dokumen sejarah, nama ini tuh muncul di keluarga-keluarga yang bahkan sangat anti Yazid sekalipun. Bila teori Kiai Said mau diuji secara jujur, seharusnya satu saja nama Ubaidillah ditemukan di pohon keluarga Imam Hasan ataupun Imam Hussein, klaim tabu Ubaidillah itu langsung saja ambruk. Kenyataannya, sejarawan, pakar nasab, hingga penulis Syiah sendiri pun mencatat deretan panjang individu bernama Ubaidillah di jalur Imam Hasan maupun Imam Hussein. Ironi terbesarnya, budaya Syiah yang justru secara emosional itu paling dekat dengan tragedi Karbala ternyata tidak pernah alergi dengan nama Ubaidillah. Jika Anda membaca Tahdzibul Ansab yang ditulis pada tahun 400 Hijriah, ada sekitar 124 nama Ubaidillah di sana yang menjadi keturunan Imam Ali, baik dari jalur Imam Hasan maupun jalur Imam Hussein, yang semuanya hidup dan wafat sebelum 430 Hijriah, dan nyaris 60% dari mereka adalah Syiah. Lebih ironis lagi, penulis Tahdzibul Ansab sendiri namanya itu Abul Hasan Muhammad, disebut sebagai Syekhul Syaraf, dikenal dan dipanggil dengan nisbat Abul Hasan Al-Ubaidili. Jelas-jelas menunjukkan nama Ubaidillah sebagai simbol kehormatan, dan ini bukan aib. Ubaidili di sini merupakan nisbah kepada kakek leluhurnya yang bernama Ubaidillah Al-A'raj. Jadi nama lengkapnya adalah Abul Hasan Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali bin Ibrahim bin Ali bin Ubaidillah Al-A'raj bin Husain Al-Asghar bin Ali Zainal Abidin. Ubaidillah Al-A'raj inilah yang menjadi nisbat Abul Hasan Muhammad, mu'alif Tahdzibul Ansab, yang tidak lain adalah cucu langsung dari Imam Hussein yang dieksekusi di Karbala. Dan semua literatur memastikan bahwa Abul Hasan ini bermazhab Syiah. Di mana letak tabu logika yang didaku Kiai Said jika penjaga nasab Ahlul Bait sendiri yang dipanggil dengan Syekhul Syaraf ternyata dikenal dengan nama Al-Ubaidili? Paradoksnya, narasi tabu ini hanya hidup dalam ruang sentimen, bukan di ranah kajian historis. Jadi saya tidak perlu menyajikan daftar nama Ubaidillah di berbagai literatur nasab, karena satu saja itu ternyata udah cukup untuk membantah klaim tersebut, yaitu Abul Hasan Al-Ubaidili. Apalagi jika nama itu sudah membudaya. Saya bukan ahli nasab ya, saya bukan ahli nasab. Hanya saja secara rasional, mereka tuh katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid, ya, Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada nggak ahli namanya Yazid? Nggak ada. Amr nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada ahli nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini keturunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam dan Ja'far Sadiq. Jadi menurut saya secara rasional saja tidak mungkin ada ahadun namanya Ubaidillah. Sebagian orang, bahkan tokoh sentral seperti mantan Ketua Umum PBNU seperti Kiai Said, dengan enteng menebar klaim seperti ini. Tidak mungkin ada keturunan Imam Hussein bin Ali yang bernama Ubaidillah. Nama itu mutlak tabu karena Ubaidillah bin Ziyad adalah eksekutor Imam Hussein di Karbala. Tidak ada keluarga Nabi yang menamai anaknya dengan nama pembunuh kakek mereka sendiri, titik. Dan ini mustahil. Narasi ini sering saya dengar, diangkat di podium-podium, disebarkan dalam diskusi media sosial, dan lama-lama diterima publik seolah sebagai fakta sejarah yang tak terbantahkan. Sampai
sampai sekarang. Padahal jika kita ulas dengan kaca pembesar yang cukup kritis, klaim seperti ini tidak lebih dari konstruksi sempit yang gagal melihat kenyataan sejarah, bias penamaan Arab, dan cara kerja identitas dalam masyarakat muslim klasik. Mari kita bongkar tanpa sopan santun berlebihan, tapi dengan hormat secukupnya, seluruh kepalsuan di balik narasi tabu Ubaidillah lewat pisau analisis yang bisa membuat siapapun berpikir ulang tentang klaim yang tersebar ini. Sebetulnya nama ini istimewa di awalnya dikarenakan nama sahabat Nabi. Hanya saja nama Ubaidillah kemudian tercemar, anak buahnya Yazid bin Muawiyah. Lantas kemudian belakangan ada satu klan namanya klan Ba'alwi mengklaim pendulu mereka, datuk moyang mereka bernama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Coba kita pakai logika yang sederhana saja. Kita tahu betul nih, yang bunuh kakek kita namanya Ubaidillah, yang memenggal kepala kakek kita namanya Ubaidillah. Masa kita akan ngasih nama anak kita Ubaidillah? Apakah mungkin seseorang akan memberi nama buat anaknya dengan nama yang nama tersebut teridentifikasikan sebagai pemenggal kepala kakeknya? Ini tidak masuk akal sebetulnya. Pertama-tama, bayangkan betapa arogannya logika mustahil yang dilekatkan pada nama Ubaidillah. Argumen Kiai Said berdiri di atas premis sempit. Satu sosok jahat dalam sejarah itu otomatis mencoreng nama itu untuk selamanya. Tapi dunia penamaan Arab, apalagi dunia nasab Ahlul Bait, ternyata tidak terlalu tunduk pada logika seperti ini. Jika benar nama Ubaidillah adalah aib, tabu, atau bahkan kutukan, sudah pasti keluarga besar keturunan Imam Hasan dan juga Imam Husain akan menghapusnya dari daftar silsilah. Nyatanya, mereka tetap menggunakannya. Penelitian terhadap kitab-kitab nasab klasik memperlihatkan betapa jamaknya nama ini digunakan dalam berbagai rantai keluarga. Jadi sederhananya, kenapa logika seperti ini muncul? Alasannya karena logika tabu nama Ubaidillah itu lebih banyak berbicara tentang trauma personal daripada praktik sosial budaya yang faktual dan juga historis. Di masyarakat Arab sendiri, sejauh penelitian saya, nama adalah soal makna, soal harapan, dan juga kesinambungan identitas. Dan nama itu bukan sekadar balas dendam linguistik pada sejarah. Realitas itu lebih keras daripada imajinasi para pengusung narasi tabu seperti Kiai Said tadi. Mari kita paksa klaim Kiai Said bertemu dengan realitas. Teori yang benar seharusnya kan tahan diuji bukti. Tapi penelusuran teliti terhadap manuskrip klasik dan juga buku-buku nasab membuktikan sebaliknya. Ubaidillah ternyata bukan anomali, melainkan fenomena umum di silsilah Ahlul Bait. Dalam dokumen sejarah, nama ini tuh muncul di keluarga-keluarga yang bahkan sangat anti Yazid sekalipun. Bila teori Kiai Said mau diuji secara jujur, seharusnya satu saja nama Ubaidillah ditemukan di pohon keluarga Imam Hasan ataupun Imam Husain, klaim tabu Ubaidillah itu langsung saja ambruk. Kenyataannya, sejarawan, pakar nasab, hingga penulis Syiah sendiri pun mencatat deretan panjang individu bernama Ubaidillah di jalur Imam Hasan maupun Imam Husain. Ironi terbesarnya, budaya Syiah yang justru secara emosional itu paling dekat dengan tragedi Karbala, ternyata tidak pernah alergi dengan nama Ubaidillah. Jika Anda membaca Tahdzibul Ansab yang ditulis pada tahun 400 Hijriah, ada sekitar 124 nama Ubaidillah di sana yang menjadi keturunan Imam Ali, baik dari jalur Imam Hasan maupun jalur Imam Husain, yang semuanya hidup dan wafat sebelum 430 Hijriah, dan nyaris 60% dari mereka adalah Syiah. Lebih ironis lagi, penulis Tahdzibul Ansab sendiri namanya itu Abul Hasan Muhammad, disebut sebagai Syekhul Syaraf, dikenal dan dipanggil dengan nisbat Abul Hasan Al-Ubaidili. Jelas-jelas menunjukkan nama Ubaidillah sebagai simbol kehormatan, dan ini bukan aib. Ubaidili di sini merupakan nisbah kepada kakek leluhurnya yang bernama Ubaidillah Al-A'raj. Jadi nama lengkapnya adalah Abul Hasan Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali bin Ibrahim bin Ali bin Ubaidillah Al-A'raj bin Husain Al-Asghar bin Ali Zainal Abidin. Ubaidillah Al-A'raj inilah yang menjadi nisbat Abul Hasan Muhammad, mu'alif Tahdzibul Ansab, yang tidak lain adalah cucu langsung dari Imam Husain yang dieksekusi di Karbala. Dan semua literatur memastikan bahwa Abul Hasan ini bermazhab Syiah. Di mana letak tabu logika yang didaku Kiai Said jika penjaga nasab Ahlul Bait sendiri yang dipanggil dengan Syekhul Syaraf ternyata dikenal dengan nama Al-Ubaidili? Paradoksnya, narasi tabu ini hanya hidup dalam ruang sentimen, bukan di ranah kajian historis. Jadi saya tidak perlu menyajikan daftar nama Ubaidillah di berbagai literatur nasab, karena satu saja itu ternyata udah cukup untuk membantah klaim tersebut, yaitu Abul Hasan Al-Ubaidili, apalagi jika nama itu sudah membudaya. Padahal Ubaidillah itu nama gembong otak pembunuh Duriya Rasul. Iya, Bib. Tapi
Tapi Rasulullah juga orangnya tidak pendendam, Bib. Tapi nama putra-putra Rasulullah tidak ada yang diberi nama Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana Ubaidillah juga orang yang pernah dimurkai oleh Allah gara-gara mereka adalah orang otak pembunuh dzurriyyah Rasul, Bib. Ini kelihatannya sangat nggak baik kalau ada dzurriyyah Rasul kemudian memberi nama anak namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah ini adalah gembong otak pembunuh dzurriyyah Rasul, Habib, di Karbala, Habib. Ini saking cintanya saya sama dzurriyyah Rasul, nyampe-nyampe anak saya dan anaknya semua santri alumni semuanya saya larang menggunakan nama Ubaidillah, Habib. Kini kita korek lebih dalam. Dari mana datangnya asumsi bahwa nama buruk otomatis jadi tabu sepanjang masa? Apakah setiap keluarga Nabi menjalani kehidupan dengan membuang semua nama yang pernah dipakai musuh mereka? Dunia nyata ternyata jauh dari simplifikasi semacam ini. Sejauh yang saya tahu, dalam masyarakat Arab, penamaan itu kombinasi antara makna, silsilah, kebanggaan keluarga, hingga keinginan menjaga kesinambungan identitas. Jadi nama Ubaidillah itu tidak pernah dikaitkan secara eksklusif dengan pembunuh Imam Hussein, kecuali oleh narasi politis yang ingin menyederhanakan sejarah menjadi duel hitam putih, seperti yang dipahami oleh Kiai Said. Mengadopsi logika Kiai Said, berarti kita kan harus siap untuk membuang nama Marwan, nama Muawiyah, bahkan nama Ali, karena semua pernah dipakai oleh orang-orang bermasalah di masanya. Tapi faktanya ada saja yang memakai nama itu. Sekadar contoh, Mas Andi Muawiyah Ramli misalnya. Saya sengaja menyebut Mas Andi Muawiyah Ramli itu karena pada akhirnya umat Islam itu jauh lebih rasional daripada dugaan Kiai Said. Nama tetap hidup bukan karena lalai pada sejarah, melainkan mungkin saja karena masyarakat itu memilih berdamai dengan kenyataan. Luka sejarah, sekelam apapun, tidak mematikan makna positif dari makna tersebut. Jadi adopsi tabu hanya terjadi jika makna itu sudah benar-benar terkorosi stigma sosial seperti nama Yazid, dan itu pun masih ada pengecualian. Karena ketika saya datang ke Maroko, Jordan, bahkan Saudi, ketemu dengan beberapa ashraf di sana, ada saja yang memakai nama Yazid ternyata. Intinya, kebiasaan menafsirkan penamaan lewat prisma trauma adalah warisan politisasi identitas, bukan kearifan lokal yang genuine bagi Arab klasik. Dan klaim Kiai Said bukan sekadar oversimplifikasi, tapi ini sekaligus distorsi sejarah. Jika narasi Kiai Said diuji dengan logika dialektis, yang muncul justru ironi dan paradoks. Jika setiap nama yang pernah dipakai musuh keluarga Nabi itu otomatis dilarang, maka tidak akan tersisa nama untuk umat Islam sebenarnya. Nama Ali itu pernah dipakai musuh politik Nabi. Nama Abdullah juga digunakan oleh kafir Quraisy. Konsekuensi logis dari klaim Kiai Said adalah absurditas total. Jadi setiap tragedi itu harus memunculkan larangan nama baru. Seiring waktu, seluruh kosakata penamaan akan habis. Argumen Kiai Said juga cukup selektif. Mengapa hanya Ubaidillah yang diangkat sebagai simbol tabu? Kenapa tidak Marwan? Kenapa tidak Muawiyah? Kenapa tidak Sufyan? Atau nama-nama lain yang juga melekat pada tokoh antagonis sejarah Islam? Jawabannya, menurut dugaan saya, karena argumen ini tidak dibangun secara konsisten, melainkan berdasarkan narasi sentimen. Mereka ternyata tetap memakainya dalam berbagai generasi, tanpa rasa malu atau bersalah. Narasi tabu yang coba dipaksakan di luar komunitas yang paling berhak trauma, ternyata justru jadi lelucon sejarah. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk nyata dari inkonsistensi berpikir. Pada akhirnya, klaim Kiai Said hanyalah narasi yang tumbuh di atas sentimen, bukan fakta historis. Sejarah penamaan Arab, praktek keluarga Ahlul Bait, bahkan tradisi Syiah dan Sunni, semuanya ternyata menolak simplifikasi semacam itu. Dari sini bukti tekstual itu mengalahkan imajinasi dogmatis Kiai Said, dan realitas sosial itu selalu lebih rumit dari upaya pengertian sejarah lewat stigma nama. Jadi saya menduga bahwa narasi tabu Ubaidillah itu jadi episode kecil dari kisah panjang bagaimana sejarah dan juga kebenaran terus-menerus diperjuangkan melawan mitos yang diproduksi demi kepentingan tertentu. Kebenaran pada dasarnya itu sering kalah populer, tapi selalu lebih bandel, lebih keras kepala, dan pada akhirnya selalu berhasil menyisihkan mitos ke pinggir sejarah. Jadi kali ini mitos yang tersingkir adalah mitosnya Kiai Said tadi. Terakhir, sebagai pelajaran, mari bersikap kritis terhadap narasi besar yang hanya lahir dari podium dan bukan dari kajian sejarah. Begitupun jika ada narasi besar habaib tentang leluhurnya yang dibesar-besarkan lewat podium yang bukan lahir dari kajian